Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sampai kita berjumpa lagi dalam situasi yang sangat indah pada hari ini, di mana kita masih diberkati Tuhan, diberi kesehatan, masih bisa dengar radio Maestro, ikut Maestro Golden Moment pada hari ini, dan itu semua memberikan pada kita rasa shalom atau damai sejahtera di hati kita. Dan hari ini kita akan boleh bersyukur pada Tuhan karena sudah, saya ingat-ingat, sudah 1 tahun kita boleh memasuki acara Maestro Golden Moment, ya. Dari minggu depan itu adalah minggu di mana persis minggu pertama bulan Agustus kita mulai pada tahun lalu dengan acara Maestro Golden Moment. Nah, hari ini mari kita, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan biarlah tema pada hari ini akan memberi kekuatan kepada banyak orang yang pada hari-hari ini kita rasakan terpapar virus corona. Begitu banyak juga orang yang meninggal karena virus ini. Kita prihatin, dan biarlah tema hari ini akan menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh membaca firman-Mu. Biarlah para senior dan seniorita diberkati Tuhan, selalu diberi kesehatan yang cukup tiap-tiap harinya. Meskipun ada banyak kelemahan fisik, tetapi kami percaya kasih-Mu ya Tuhan melampaui apa yang kami pikirkan, bahkan yang kami doakan. Kami mohon hamba-Mu diberkati dengan kuasa Roh Kudus, seperti juga para pendengar radio Maestro dimanapun juga diberkati dengan kuasa yang sama, sehingga tiap-tiap orang nanti akan boleh mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kami masing-masing, sehingga firman itu akan bisa boleh kami terapkan, kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus hadir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kita akan belajar dari doa Rasul Paulus, ya. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Tema kita pada hari ini, para sobat Maestro, yaitu kasih Allah melampaui yang didoakan dan dipikirkan, ya. Kapan orang menyadari pentingnya kesehatan? Biasanya pada waktu berbaring sakit dan selama beberapa minggu tidak boleh turun dari ranjang. Lalu kita menyadari sehat itu penting ternyata. Atau seperti keadaan sekarang ini ketika wabah pandemi menyerang dunia, di mana banyak orang yang terpapar, banyak orang yang meninggal juga karena wabah ini, dan barulah kita merasakan betapa pentingnya kesehatan badan. Nah, saya mau menarik pentingnya kesehatan badan ini dengan pentingnya juga doa, ya. Doa itu juga seringkali kita perlakukan seperti kesehatan ini, ya, yang baru kita sadari setelah kita merasakan sakit. Orang baru menyadari pentingnya doa pada saat ia susah, sedih, atau menderita, atau segala macam. Mungkin juga pada saat terancam atau
terlibat berbagai masalah, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegetiran. Pada saat itu kita merasa pentingnya doa. Ada satu penyelidikan tentang perilaku religius tentara Amerika yang ditempatkan di garis depan dalam Perang Dunia Kedua, menunjukkan kenyataan bahwa 75% dari mereka ingat untuk berdoa di tengah desingan peluru. Tetapi ketika perang selesai, hanya 29% dari mereka yang masih terus berdoa, bahkan lebih tekun berdoa. Ya, tidak sampai separuh jadi. Ya. Sementara yang 30% mengaku bahwa ketika situasi tidak lagi mencengkeram mereka menjadi kurang religius. Nah, saudara-saudara, jika kehidupan doa kita menjadikan bahwa hidup berdoa itu hanya di waktu timbul permasalahan atau tekanan atau kesulitan, maka doa hanyalah jeritan manusia dalam keadaan lemah dan labil. Padahal seharusnya kehidupan berdoa itu tetap ada pada saat kita kuat dan kita stabil. Apa sih yang kita pikirkan pada waktu kita berdoa? Saya mau mengatakan begini, kalau kita survei, secara umum kita terus-menerus memaksa Tuhan mengabulkan doa kita. Itu yang kita pikirkan. Karena kita sering memandang hubungan dengan Allah hanya sebagai hubungan antara peminta dan pemberi. Kita meminta dan Allah memberi. Hubungan itu seolah-olah hanya terjadi ketika atau karena sedang berada dalam posisi tidak berdaya. Bila doa hanya menjadi jeritan minta tolong, maka kita pun cenderung akan berhenti berdoa ketika pertolongan itu sudah kita dapat dan kita tidak memerlukan lagi. Padahal Tuhan Yesus menggambarkan hubungan manusia dengan Allah seperti hubungan bapa dan anak. Seorang anak tentu tidak hanya berbicara kepada ayahnya hanya pada waktu menyampaikan permintaan, tetapi juga ketika tidak memerlukan sesuatu, di mana komunikasi antara bapak dan anak tetap berlangsung. Karena itu Paulus menuliskan dalam Efesus pasal 3:20, ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Kalimat ini merupakan bagian akhir doa atau semacam doksologi dari doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Nah, saya mau mengajak, mari pada hari ini kita belajar apa yang didoakan oleh Paulus. Ada 3 yang didoakan Paulus. Yaitu yang pertama, ayat 16. Saya bacakan begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Itu doa yang pertama. Jadi pada ayat yang ke-16. Paulus menyadari bahwa hidup menjadi pengikut Kristus akan mengalami banyak tantangan. Hal ini dialami sendiri oleh Paulus. Ia dipenjara, ya, kalau sudah baca Efesus 3:1, ya. Ada orang-orang yang tidak senang kepada dia, ya. Tidak senang dan bahkan menghambat aktivitas pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Jadi, secara internal Paulus menghadapi tantangan dari saudara-saudara seiman yang menggugat kerasulannya, mengingat masa lalunya yang menganiaya orang-orang Kristen. Oleh karena itu Paulus menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling hina di antara orang kudus. Efesus 3 ayat 8. Tetapi juga tantangan itu bisa datang dari pihak eksternal, yaitu orang-orang yang membenci kekristenan. Jadi ada dari internal, ada eksternal. Dari internal yaitu sesama saudara seiman yang mempunyai pemahaman berbeda dengan Paulus dalam hal berteologia. Yang eksternal adalah dari orang-orang yang benci pada agama Kristen. Ya. Dalam kesulitan dan keadaan seperti itu, ya,
Ketika kita diliputi pesimisme oleh karena sesuatu kepahitan yang merusak rencana hidup, itu sering membuat kita tidak berdaya. Akhirnya, ketika kita berdoa pun tidak disertai dengan mantapnya keyakinan iman kita. Nah, Paulus mengajarkannya yang berbeda ini. Untuk mengatasi hal ini bukan saja mengharapkan Tuhan yang mengubah segalanya. Paulus meminta supaya umat Tuhan itu berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Di tengah wabah pandemi yang menyerang seluruh umat manusia, kita diingatkan untuk berdoa seperti doa Paulus, supaya Allah menguatkan, meneguhkan, menyempurnakan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Dan bukan cuma berdoa untuk supaya virus corona segera lenyap. Kita tidak salah berdoa meminta supaya virus corona segera lenyap, tetapi lebih penting bahwa kita berdoa supaya Allah menguatkan, meneguhkan, menyempurnakan oleh rohnya di dalam batin saudara-saudara kita yang saat-saat ini sedang terpapar virus corona. Kenapa? Karena tadi pada ayat yang ke-16, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua pada ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ya, lebar, panjang, tinggi, plus dalam. Itu kasih Kristus. Jadi luar biasa kasih Kristus itu pada kita. Tadi Ibu Silvi juga sudah mengatakan bahwa kita ini hidup anugerah demi anugerah. Kalau kita lihat, itu berarti apa? Kasih Kristus itu luar biasa. Ya, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Paulus meminta supaya orang percaya berakar dan berdasar dalam kasih Kristus, berusaha memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Rupanya Paulus menyadari bahwa untuk memahami kasih Allah itu tidaklah mudah. Manusia sering memahami bahwa kalau Allah itu Maha Kasih, maka apapun yang diminta pasti akan diberikan. Itu seringkali manusia kita. Kalau Allah itu Maha Kasih, ya mestinya apa yang kita minta ya diberikan. Nah, pengalaman Rasul Paulus ternyata tidak begitu. Contohnya, 3 kali Rasul Paulus meminta agar kelemahannya, yaitu duri dalam daging, diangkat. Namun ternyata tidak diangkat. Malah dengan kelemahannya itu Paulus dapat bermegah, bukan pada dirinya sendiri, melainkan karena pertolongan Tuhan. Bagi Rasul Paulus, kasih Allah yang lebar, luas, tinggi, dan dalam itu tidak membebaskannya dari berbagai kesulitan dan penderitaan, melainkan Tuhanlah yang memampukan Rasul Paulus menghadapi semua kesulitan-kesulitan dan penderitaannya itu. Ya, ini saya membuat ada sebuah ilustrasi gini. Kita kan percaya bahwa pasti Allah mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kan itu keyakinan iman kita kan. Kita percaya bahwa Allah pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan mengizinkan kita ditipu orang, apakah kita marah? Ya, padahal di dalam ayat di Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ayat itu mau mengatakan bahwa semuanya yang Allah berikan mendatangkan kebaikan, bukan sebagian. Tuhan sayang pada kita, jadi kita harus lakukan apa yang disuruh Tuhan, karena pasti ada rencana terbaik bagi kita ataupun yang sedang kita alami. Ya, kita tahu saudara-saudara, kita akhir-akhir ini kan sering kali lebih banyak memakai tisu. Kalau zaman dulu kita memakai sapu tangan, sekarang orang lebih banyak pakai tisu. Tisu kita pakai sehari-hari. Pertama kali diciptakan adalah sebagai produk gagal sebetulnya. Ya, sebenarnya yang ingin diciptakan adalah kertas, tapi gagal. Ya, tapi ternyata produk gagal itu justru sekarang menjadi idola. Tisu dipakai di mana-mana oleh semua orang, apalagi oleh kaum wanita. Ya, tisu ini ya
adalah karena hasil dari sebuah kegagalan. Dari sebuah kegagalan ternyata jadi barang yang menjadi idola semua orang, dipakai semua orang sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala perkara tadi. Bahwa andai kata kita ditipu orang, kalau itu memang Tuhan menghendaki, kita nggak perlu marah. Nanti Tuhan pasti memberikan yang lebih baik daripada itu. Itu harus pengakuan iman kita sebetulnya. Karena kita tahu betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Nah, doa yang ketiga itu pada ayat 19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus mendoakan agar pengikut Kristus mempunyai iman yang dinamis menuju kepada kesempurnaan yang Allah inginkan. Setiap orang percaya mestinya menyadari bahwa kita semua harus terus-menerus bertumbuh, terutama dalam iman dan pengharapan. Ya. Dan kemudian umat terus-menerus berusaha hidup dalam kepenuhan Allah, yakni iman dan harapan yang terus bertumbuh ke arah kesempurnaan. Paulus berdasarkan pengalaman imannya sendiri dan pengharapannya kepada Tuhan, di dalam hubungannya dengan Allah sebagai Bapa dan dia sebagai anak Allah, Paulus sangat meyakini bahwa dalam permohonan kepada Allah dan tindakan nyata mengupayakan hidup yang berkenan kepada Allah, maka hasilnya pasti menakjubkan. Itu keyakinan iman Paulus. Jadi, saudara-saudara, di dalam permohonannya kepada Allah dan tindakan nyata di mana dia mengupayakan hidup yang berkenan kepada Allah, ya, hasilnya pasti menakjubkan, ajaib. Itu sebabnya dia bisa mengatakan pada ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, ada sebuah dongeng Yunani ini, cerita Yunani. Di dalam cerita Yunani itu dikisahkan bahwa Aurora, itu Dewi Subuh, jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Titonius. Aurora memohon kepada dewa Zeus yang dipercaya sebagai rajanya para dewa agar Titonius itu dapat hidup selama-lamanya. Ya, doanya supaya tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Ya. Karena saking cintanya Aurora kepada Titonius. Dan dewa Zeus mengabulkan doanya. Ya, ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata Titonius terus bertahan hidup dan tidak pernah mati. Tetapi dengan berjalannya waktu, Titonius menjadi tua dan terus bertambah tua, tidak pernah mati. Nah, hal ini semakin lama semakin menjadi beban berat bagi Aurora. Ya, karena tua terus, tidak pernah mati. Sampai pekrok, nggak pernah mati. Doanya dikabulkan oleh Zeus. Tapi kemudian justru ternyata pengabulan doa oleh dewa Zeus itu kepada Aurora justru merubah kehidupan Aurora, yang dimana dia menjadi beban dan kutuk baginya akibat dia memelihara itu Aurora, memelihara Titonius. Ya. Jadi kita melihat doanya dikabulkan, tapi justru bagi Aurora, Titonius itu menjadi beban dan kutuk baginya. Di sini kita belajar dari cerita ini. Ya, kita seringkali tidak mengerti apa yang kita mintakan. Kita minta-minta aja, tapi sebetulnya bisa saja permintaan kita mencelakakan kita kalau dikabulkan Tuhan. Tapi untung Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan kita itu penuh kasih. Kasihnya itu adalah lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Nah, saudara-saudara, sering kita tidak melihat dan menikmati jawaban doa dari Tuhan oleh karena kita tidak serius dalam berdoa, atau kita salah berdoa, atau kita hanya fokus pada permintaan kita. Kita hanya mau menerima hasilnya dan tidak mau menuntut diri kita sendiri supaya mengenal kasih Allah yang tinggi, lebar, panjang, dan dalam, dan kita hidup di dalam kasihnya itu, sehingga kita punya pengharapan. Kita seringkali marah
ketika kesulitan, penderitaan menghampiri kita, tanpa mau belajar mengenal bahwa dalam hal yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan tetap setia dan terus melimpahkan cinta kasih-Nya yang panjang, tinggi, lebar, dan dalam di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khusus buat saudara-saudara, teman-teman kita, mungkin juga famili kita yang sekarang sedang tertular penyakit COVID-19, baik yang isolasi mandiri, yang di rumah sakit, yang orang tanpa gejala, yang masih di jalan-jalan, ya. Saya mau mengatakan, percaya saja pada Yesus. Kita mungkin sudah berdoa berhari-hari, berkali-kali. Hamba-hamba Tuhan juga sudah menopang kita dalam doa. Teman-teman kita juga berseru kepada Tuhan untuk kesembuhan kita. Tapi percayalah, kasih Allah pada saudara-saudara melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kasih Allah yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu pada saudara-saudara itu memberi harapan bahwa Tuhan tetap menyertai saudara. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara. Percayalah, kesembuhan pasti akan menjadi milik saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.